Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu. Setelah itu kita akan bahas 4 saham Big Bank Indonesia. Dan untuk yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu. IHSG hari ini ditutup menguat 0,99% menuju ke area 7081. Artinya area 7000 masih mampu menahan IHSG pada hari perdagangan kemarin. Dan besok ada potensi menguji ke 7100 atau bahkan 7031. IHSG tidak banyak berubah, posisinya sideways aja. Yang menarik malah saham-saham yang berkorelasi dengan IHSG. Kalau kita lihat data di rti.co.id, bisa kita lihat memang sempat turun dan akhirnya naik dan closingnya ditarik ke area 7081. Dan yang paling menarik untuk kita lihat adalah hari ini transaksi 26,5 triliun. Ketika sepi hanya 10 triliun dan sekarang 26,5 triliun. Artinya transaksi sangat-sangat besar teman-teman. Asing net buy 521,27 miliar. Artinya secara pergerakan IHSG sangat-sangat baik, transaksi bahkan cukup besar ya hari ini dibanding dengan transaksi beberapa waktu terakhir. Dan untuk saham pertama yang akan kita lihat hari ini adalah BBCA. Kebetulan saya nggak premium RTI-nya, jadi kita tidak bisa gunakan data RTI di laptop. Saya gunakan hari ini adalah net foreign buy. Kita bisa lihat di area net foreign buy untuk daily. Hari ini yang tertinggi memang Mandiri, tapi kita mulai dari Bank BCA aja. Bank BCA pada hari ini naik 3,62%. Berhasil nge-break all time high-nya kembali. Sudah berhasil menyelesaikan target double bottom ke 9125. Bahkan closingnya di 9.300. Semakin dekat untuk menyelesaikan target dari rounding bottom. Dan bisa teman-teman perhatikan volume hari ini nggak main-main. Terakhir muncul volume besar seperti ini tuh di tanggal 15 September. Artinya sudah beberapa waktu yang lalu dan volume hari ini besar sekali. Target rounding bottomnya ke area 9.500. Dan untuk area support terdekat ada di 9125. Teman-teman boleh spare sampai area 9.000 sebagai angka psikologis daripada Bank BCA. Jadi jelas bahwa Bank BCA ini sangat-sangat strong uptrend ya. Terus mencetak new all time high. Kita biarkan area 9125 sampai 9000 sebagai area support. Kalau turun benar-benar jadi kesempatan untuk buy on weakness dengan target 9500. Serta kalau kita lihat pakai time frame yang lebih besar, kita lihat di weekly ya teman-teman. Memang saat ini resistennya sudah tidak ada ya. Udah the sky is the limit. Dan kalau kita coba tarik garis Fibonacci dari area 8325 sampai yang ada sekarang, sebenarnya area Fibonacci 1,618-nya itu di 9150. Dan target berikutnya ada potensi ngejar ke area 2,618 ke 10 ribuan. Jadi silahkan dipantau, setiap kali koreksi Bank BCA layak untuk dibeli. Saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah Bank Mandiri. Bank Mandiri hari ini jadi top net buy dari asing sebesar 386 ya. Tadi Bank BCA 343. Hari ini Bank Mandiri mencetak new all time high kembali
ke area 10.800. Sempat kita ukur pakai garis Fibonacci, tapi trennya sangat-sangat kuat, jadi turunnya hanya tipis-tipis aja. Bisa kalian lihat bahwa volume hari ini juga luar biasa besar. Posisinya sebenarnya udah ngebreak area resisten ya teman-teman, tapi sayangnya closingnya di bawah. Dan area support terdekat, teman-teman bisa gunakan area 10.425 sampai kisaran area 10.350. Atau mau spare sampai 10.300 juga nggak ada masalah. Jadi area support terdekat 10.400 sampai 10.300. Untuk area support 2-nya ada di 10.075 sampai 9.925. Dengan all time high hari ini, artinya Bank Mandiri semakin dekat untuk menyelesaikan target kenaikan daripada rounding bottomnya ke area 10.950. Dan bisa kita lihat juga bahwa kalau dari time frame yang lebih besar, di weekly time frame, Bank Mandiri jelas salah satu saham yang sangat kuat ya. Dan kalau kita coba tarik ke area yang lebih jauh, di kisaran area sini, maka bisa kita lihat sebenarnya Bank Mandiri ada potensi naik jauh lebih tinggi. Karena di sini adalah bisa menjadi cup and handle dengan cup yang sangat lebar. Dan ini adalah handle-nya. Handle-nya kemarin turun sampai area kisaran 7350 ataupun 7200. Artinya berpotensi untuk kembali melanjutkan kenaikan. Jadi turun ke area 10.400, 10.300 boleh jadi kesempatan buy on weakness, ataupun turun sampai 10.000. Itu adalah kesempatan yang cukup berharga untuk bisa buy on weakness Bank Mandiri. Untuk saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah BBNI. Bank BNI hari ini dibeli asing 358,1 miliar. Salah satu saham yang pergerakannya jelas ya teman-teman, sangat-sangat uptrend dan posisinya ada peluang untuk menguji area resisten kuat di area 10.225. Kita masuk ke time frame yang lebih kecil, yaitu ke daily-nya. Daily-nya hari ini Bank BNI naik 5,6%. Salah satu saham yang sangat kuat ya kenaikannya. Kita akan hapus dulu analisa lama kita karena ada sedikit update untuk Bank BNI. Setelah diperhatikan dengan saksama, Bank BNI membuat sebuah pattern baru ya. Walaupun ini ada inverted head and shoulders dengan target jauh lebih tinggi ya teman-teman. Kita akan ukur sebentar untuk inverted head and shoulders-nya. Kita tandain area resistennya kurang lebih di 925. Lalu kalau kita ukur dari bottom 7150 sampai ke sini 9225, sebenarnya ada potensi untuk lanjut naik. Ya udah kita tandain ya ke area 11.350. Dan yang menarik adalah pada saat perjalanan menuju area resisten-resisten yang ada, Bank BNI kembali membuat sebuah pattern, baik itu cup and handle, baik handle-nya mau digunakan ke bawah begini atau mau dipakai seperti ini sebagai flag ya, itu juga nggak ada masalah karena targetnya jelas menuju ke atas. Kita gunakan cup and handle aja. Area support terdekat ada di 9.700 sampai area kurang lebih
Di sini bisa gunakan area 9.450. Jadi kalau turun besok 9.700 sampai 9.450 menjadi kesempatan untuk buy on weakness dengan target terdekat resisten ke 10.225 serta target inverted head and shoulders-nya ke 11.350. Kalau kita ngukur sedikit untuk target dari cup and handle besarnya, ini bisa naik jauh lebih tinggi ya teman-teman. Bisa sampai 12.800. Jadi silahkan teman-teman pantau area support yang ada 9.450. Boleh menjadi kesempatan untuk buy on weakness. Saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah dari Bank BRI. Bank BRI hari ini dibeli asing 218,4 miliar. Bank BNI jelas salah satu saham yang cakep sekali pergerakannya ya teman-teman. Target terdekat jelas 5.150 dan bisa kita lihat sebenarnya di sini ada inverted head and shoulders juga, yang artinya berpotensi lanjut naik kurang lebih dari bottom yang ada di sini sampai sini, sampai area neckline ataupun resisten yang kemarin di breakout. Jadi jelas Bank BRI target jangka panjangnya itu masih tinggi ya teman-teman. Tepatnya 5.440. Kita tandain dulu areanya ada di sini. Dan saat ini posisinya di resisten 4980 dengan volume yang besar. Volume terakhir sebesar ini tuh bisa kita lihat bersama itu ada di kisaran bulan Mei, tepatnya 31 Mei. Jadi volume hari ini harusnya cukup valid ya. Dan ketika breakout 4980 artinya rounding bottom, target kembali menjadi area yang jauh lebih tinggi. Jadi kalau misalnya koreksi 4.900 sampai area 4.850 menjadi kesempatan untuk buy on weakness, ataupun kalau ternyata Bank BRI koreksi setelah kena area resisten 4980, teman-teman boleh spare di 4.700 sampai area 4.700 sampai 4.600 silahkan dipantau. Jadi koreksinya harusnya menjadi kesempatan yang menarik untuk buy on weakness. Karena sekarang di resisten, kalau besok lanjut artinya rounding bottom yang lebih besar, pola lanjutan continuation pattern yang artinya Bank BRI bisa naik jauh lebih tinggi. Kalau kita lihat dari chart monthly-nya, kelihatan ya teman-teman, Bank BNI ini adalah saham yang super uptrend. Kiri ke kanannya jelas, walaupun di sini ada bantingan besar ya, bantingan karena COVID dan semuanya juga terdampak. Kalau kita lihat time frame weekly-nya, ya harusnya bisa naik jauh lebih tinggi ya. Kelihatan jelas saham ini uptrend setelah COVID, turun sampai 2000-an, rebound, dan dalam 2 tahun sudah naik lebih dari 50% dari bottom COVID-nya di kisaran 2110. Jadi kalau ditanya saham apa yang layak dipantau atau dibeli untuk jangka menengah sampai jangka panjang, menurut saya saat ini hanya banking yang layak. Pendapat ini personal, jadi boleh digunakan, boleh juga enggak. Dan total pada kesempatan hari ini kita ada bahas 4 saham dari sektor perbankan, tepatnya big banks, dari BBCA, BBNI, Bank Mandiri, dan BBRI. Disclaimer on untuk semua saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini. Bukan ajakan menjual atau membeli, bukan rekomendasi. Silahkan teman-teman lakukan cek dan dicek kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe.
Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya.